seluruh jemaah. Mohon maaf kepada Bapak Ibu kalau nanti barangkali ada kekurangan yang saya sampaikan. Jadi besar harapan dari kami seluruh jemaah, khususnya doa kami tidak henti-hentinya dari mulai awal itu terjadi informasi atau pemberitahuan tentang masalah umrah, yang kemudian sebahagian jemaah kita beserta Mukarram itu diizinkan Allah. Karena kenapa? Kita bersyukur Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini memang subhanallah, semua itu adalah maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa informasi yang diterima sampai-sampai ada jemaah yang sempat mengikuti manasik, visanya tidak keluar. Itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, betapa kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam situasi yang seperti itu, jemaah hijrah dimudahkan urusannya oleh Allah. Amin. Ini pernah kami dapatin pada umroh yang waktu kami lakukan tahun yang lalu. Itu berkat permohonan kita lewat Asmaul Husna. Tapi yang jelas kita yakini, kalau kita tidak henti-hentinya memohon pertolongan kepada Allah, hanya Allah dan Rasul dan beserta orang-orang mukmin saja yang bisa membantu kita, fa insyaallah jalan yang kita lalui itu dimudahkan oleh Allah. Amin. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami dari para jemaah mendoakan para bapak sekalian dan ibu, hanya pesan yang sangat singkat, banyak-banyaklah istighfar, banyak-banyaklah istighfar. Karena nanti di sana, ya insya Allah kalau nanti kita awalnya itu diturunkan di Madinah. Madinah itu adalah tempat yang dikatakan bisa tempat bersenang-senang. Kenapa kita katakan demikian? Insya Allah di Madinah itu hotelnya nyaman, tempatnya damai, dan tempat ibadahnya subhanallah. Makannya alhamdulillah, insya Allah apa yang kita mauin ada aja. Itu kalau di Madinah. Makanya di Madinah ini kita tinggal menikmatinya. Tapi kalau nanti kita di Mekah, di Masjidil Haram, pada saat disitulah, karena memang itu puncak ibadah kita. Puncak ibadah kita nanti adanya di Mekah. Dan pada saat di Mekah itulah ya Allah ya Rahman ya Rahim, kita mohon selalu sama Allah. Karena kita tidak tahu pada saat itu, apalagi ini bulan suci Ramadan, malaikat-malaikatnya Allah itu jutaan. Kita nggak tahu apa itu ada di sebelah kita ini orang atau malaikat, kita nggak ngerti. Makanya kolbu kita itu menentukan diri kita. Kolbu kita itulah yang menentukan diri kita. Makanya ini harus dijaga. Kalau tidak mampu, istighfar banyak-banyak. Istighfar. Apapun ceritanya istighfar. Mengalami panas yang tidak karuan dibanding dengan daerah kita ini, istighfar. Karena memang itu ujian dari Allah. Bisa saja nanti sepele permasalahannya, tapi itu menguji kita. Makanya menghindarkan hal itu supaya tidak mengotori diri kita, istighfarlah yang sebanyak-banyaknya. Dan nanti pada pelaksanaan ibadah, ini mohon maaf, insya Allah nanti mutawifnya yang akan memberitahu, tapi sekedar gambaran. Mutawif itu hanya sekedar memberikan aja. Ini kita jalan bersama, setelah itu besok kita sendiri-sendiri, kita tidak tahu. Nah pada saat itulah Bapak Ibu, ini dibutuhkan ilmu. Kita boleh, kita memang pasrahkan kepada Allah, tapi kita harus ada ilmu. Binomat kita memiliki ilmu, pengetahuan di mana sekarang kita berada, hotel mana yang kita tempati. Ayo. Siapa tahu Allah itu tidak izinkan kita untuk bersama. Pada saat kita bismillahirrahmanirrahim, kita sudah melaksanakan niat umrah, kemudian kita berjalan, pada saat itu kita melakukan tawaf, karena insya Allah tawafnya kita itu dijalankan sama orang, bukan jalan sendiri, saking padatnya.
Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah pernah berangkat sudah tahu, tapi kalau Bapak Ibu yang belum berangkat, nanti pada saat di sana itu kita sudah menjalankan sa'i, menjalankan tawaf di Baitullah. Untuk tawaf pelaksanaan umroh artinya berarti tawaf wajib, jauh-jauhilah itu yang pertama Hijri Ismail. Itu nanti ada batu yang disebut batu putih Hijri Ismail. Yang kedua adalah Ka'bah. Itu jauh-jauh. Artinya karena pada saat kita sudah mengangkat niat umroh, kita sudah pakai pakaian ihram, itu tidak boleh pakai wangi-wangian. Hijr Ismail dan Ka'bah itu wangi, diberi minyak yang sangat banyak sekali. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Ini harus butuh ilmu. Kita tidak boleh sembarangan karena pada saat itu kita menjalankan umroh yaitu dalam keadaan tawaf yang wajib. Nanti kalau bisa aja sessionnya kapan aja bisa aja untuk menyentuh Ka'bah atau Hijr Ismail pada saat kita melaksanakan tawaf yang sunnah. Tawaf yang sunnah kapan aja boleh. Pada saat kita melakukan sholat asar, kita tidak melakukan tahiyatul masjid, kita tawaf 7 kali. Itu tawaf sunnah, boleh pegang, boleh, nggak masalah. Nah ini perlu dicamkan ya Pak ya. Insya Allah supaya itu kita ngambil barokah pelaksanaan umroh kita ini. Jauh-jauh kita melaksanakan, kalau kita tidak pakai ilmu nanti gimana? Nah, ini mohon maaf sekali lagi, saya tidak menggurui, tapi paling tidak berbagi rasa, berbagi ilmu. Kemudian daripada itu, nanti kalau tidak salah awal daripada pelaksanaan umroh itu kita mengambil mikot itu di Bir Ali. Insya Allah nanti ada yang mandu, tapi mohon maaf sekali lagi kepada para bapak. Ini umumnya para bapak, karena mohon maaf sekali lagi, bapak-bapak itu tidak boleh kalau sudah mengangkat niat umroh, sudah pakai pakaian ihram, tidak boleh lagi pakai pakaian yang berjahit, termasuklah dia celana dalam. Ini mohon maaf. Jadi jangan kita pakai pikiran, perasaan hati, malulah. Soalnya 500 kilo ya, 400 sekian kilo perjalanan antara Madinah ke Mekah, itu nggak mungkin orang tidak tidur. Nah, ya insya Allah kalau mohon maaf kalau si Ari, saudara si Ari, ya dia bisa pakai pakaian ihram itu bisa keliling ya, bisa padat ya. Tapi untuk bapak-bapak yang gemuk umpamanya tinggi besar, bisa saja dia bledek sehingga dia bisa membuka aurat. Nah, karena tidak boleh ketika kita sudah mengangkat itu aurat tidak boleh terbuka, termasuk perempuan. Nah, tidak boleh nampak. Nah, jadi satu lagi hal yang perlu ditanamkan. Nanti kita lihat pada saat di Bir Ali kita ngangkat niat, itu nanti ada orang yang sudah pakai pakaian ihram nampak pusatnya. Jangan diperdulikan Pak, biarlah orang. Tapi diri kita yang perlu. Orang lain biar, jangan diopeni. Nah, jangan salah itu, nggak boleh. Urusan dia sama Allah, urusan kita sama Allah. Karena kita sama-sama tamunya Allah. Nah, ini mohon maaf ya Pak ya. Nah, ini untuk bapak-bapak. Nah, kemudian celana dalam jangan punya perasaan nanti nggak enak, nanti rasanya risih atau gimana. Lebih bagus dilepas daripada lupa. Takutnya begitu kita angkat, begitu naik mobil kita lupa. Kalau sudah lupa Pak, Allah nggak ngerti lagi tampilannya gimana. Karena kalau sudah mengangkat niat umrah, kita sudah pakai pakaian ihram, pakaian berjahit sudah tidak boleh untuk kaum laki-laki. Nah, ini mohon maaf ya Pak ya. Ini jangan punya perasaan enggak enak nanti, karena insya Allah nanti kalau semalam itu Al Mukarram kasih tahu sama kami pada saat di hotel, terus langsung dibilang sama beliau, udah lepaskan semua, kita nggak usah santai kayak gini. Alhamdulillah ya kita nurut semua. Makanya nanti bapak-bapak insya Allah kalau itu memang yang terbaik daripada lupa. Kalau sudah lupa kita nggak bisa ngerti lagi. Kita udah naik di mobil, kita sudah ngangkat, terus mau bilang apa kita? Mungkin satu mobil yang gitu banyaknya orang itu mau bilang, atrek lagi lah kita balik lagi ke Bir Ali. Ini perlu, udah jelas tidak mungkin itu. Terus lalu gimana ibadah kita? Yang pada saat itu memang sudah kita niatkan, Allahu Akbar. Nah, ini mohon maaf ya Pak ya. Ini saya sekali lagi saya tidak mengguruin. Selanjutnya kalau dari jemaah, para bapak sekalian, mohon maaf. Kalau jemaah, kami berharap mohon doanya dari bapak-bapak nanti ketika di sana, doakan kami dan seluruh keluarga yang ditinggalkan ini dan beserta keluarga bapak ibu yang ditinggalkan, supaya kami lebih bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
bisa insya Allah nanti melaksanakan tausiah Ramadan setiap minggunya dengan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian daripada itu, kami juga berharap nanti para bapak sekalian dan ibu, karena kalau rute perjalanan ini insya Allah Allah berangkatkan melalui Columbus, ya kan? Columbia. Sri Lanka. Oh, Sri Lanka ya, ya Columbia. Nah ini kalau nanti dari Sri Lanka kita ada bedanya memang kalau semalam itu dari Malaysia langsung ke Jeddah itu lebih kurangnya itu 8,50 kalau tidak salah, hampir mencapai 9 jam. Tapi insya Allah ini nanti 3 jam dari Medan ke Sri Lanka, 3 jam dari Sri Lanka ke Jeddah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti pun ada di sana session-session yang mau disampaikan sama mutawif ini tolong didengarkan. Mutawif itulah yang membimbing kita. Jadi terus jangan punya permasalahan seperti ini Bapak Ibu. Oh, kayaknya yang dibuat mutawif itu salah. Nah, kalau udah seperti itu kita pasrahkan sama beliau. Beliau yang akan menanggung segalanya. Nah, beliau yang akan tanggung segalanya. Sama dengan keadaan kita saat ini. Insya Allah semalam mungkin sudah ada yang berpuasa Insya Allah. Tapi sekarang kita lagi berpuasa, ngawali sekarang ini. Padahal semalam sudah ada yang berpuasa. Sama seperti itu. Itu urusan, kita berurusan dengan apa yang menjadi ulil amri kita, yaitu Menteri Agama umpamanya. Ya udah, kalau salah kita pada saat ini, yang nanggung Menteri Agama bukan kita. Tapi yang jelas kita patuh kepada beliau karena mereka juga punya dasar. Sama juga seperti itu, insya Allah nanti mutawif itu punya dasar. Dia punya pegangan sendiri yang untuk membimbing dan mengarahkan kita. Nah ini para bapak, ibu sekalian, sekali lagi, kenapa saya awali dengan sholawat. Ini saya ceritakan satu hal yang sangat mulia di dalam sholawat ini. Nanti ibu, bapak yang mau berangkat, insya Allah nanti rasakan. Pada saat nanti mutawif bilang, Pak, Bu, jemaah umroh, calon jemaah umroh yang dimuliakan Allah, saat ini kita masuk di lokasi Haramain. Begitu dibilang gitu, ini adalah tanah haram Madinah. Insya Allah Bapak, ya, kalau yang ridho ikhlas berselawat terasa nanti di sininya. Karena apa? Kita mau ketemu di makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah bilang sendiri, siapa yang berselawat, apalagi dia itu di dalam satu majelis, ruh itu akan hadir di tengah-tengah. Allahu Akbar. Inilah yang saya harapkan. Supaya apa? Kita tidak tahu Bu, beliau ini masih calon umroh. Sampaikah beliau ini melaksanakan umroh? Tergantung kepada Allah. Makanya kita pasrahkan sama Allah. Kita tidak bisa bilang sekarang ini aku sudah mau berangkat umroh. Memang sudah mau berangkat, tapi tempat yang kita tuju itu belum tentu bisa sampai kalau Allah tidak izinkan. Inilah gunanya kita mohon syafaat dari Rasulullah supaya kita itu dari mulai sekarang ini, insya Allah dari sebelumnya sampai sekarang ini dan nanti bismillahirrahmanirrahim kita berangkat, insya Allah itu diberi syafaat oleh Rasulullah SAW. Pertama sekali puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita masih diberi keselamatan, kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan. Dan selawat bertegangan salam pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana apabila kita cinta kepada beliau, kita rindu kepada beliau, kita akan mendapat syafaatul utsmah, ya, pertolongan yang besar dari Nabi Muhammad SAW, di mana tidak ada satu orang pun yang dapat menolong kita, dan hak itu penuh diberi Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasul kita. Di sini saya mewakili seluruh yang berangkat. Malam kita Abah, Ari Wahyudi, ayahanda saya Wiswanto, Bapak ayahanda dari Pak Zul Bengkel, Bu Susi, Wahyu, dan istri saya Nufadina. Kami seluruhnya ingin pamit kepada jamaah, dan kami semua minta doanya
supaya kami semua dapat lancar di sana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kami seluruhnya mohon maaf apabila ada kesalahan kami sebelumnya, agar dapat memudahkan kami beribadah di sana. Demikian dari saya, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad dari sunnah Muhammad tertumpah tertuju kepada baginda alam, Nabi kita, junjungan alam, Nabi terakhir yang sangat-sangat kita harapkan syafaatnya nanti sejak dini sampai nanti di yaumil kiamat. Demikian pula yang terutama dan paling utama, Amin dan Surimat yang dimuliakan Allah, dalam hal ini tidak ketinggalan kepada sesepuh kita Bapak Dr. Andes Moksam Power. Ini murid-murid beliau, alumni beliau ini banyak di sini. Tapi alhamdulillah beliau masih ketinggalan kereta api dalam berumroh. Tapi alhamdulillah tahun ini beliau akan dipanggil Allah menjadi di surga. Nah, insya Allah dengan doa kita, insya Allah beliau nanti dapat melaksanakan apa yang ditujukan, apa yang dikehendaki beliau sebagai harapan kita mengenai kebetulan Islam yang kelima. Pantas sekali tadi berbincang-bincang dengan Bapak Moksam Power bahwasannya di sana memang tidak berlaku akal dan ilmu. Itu beliau tadi sadari betul, subhanallah. Akal dan ilmu itu berlaku hanya di sini. Di sana itu berlaku tatmainul qulub. Jadi juga diharapkan kepada beliau ya, ilmunya juga sangat kita harapkan, karena beliau ini sudah matang garamnya, sudah puas sekali di Departemen Agama dan sekarang menjadi dosen di UNSU. Jadi nanti ya salah kami ingatkan Bapak Moksam Power, andai kata Bapak insya Allah jadi di Furen Rahman di sana, ingat tadi yang kita katakan bukan S3 tapi S-teler di sana yang banyak akan meranjau-ranjau Bapak agar Bapak bisa dapat terpeleset. Tapi insya Allah dengan doa jemaah, insya Allah semuanya tidak akan berkenan. Tadi ada informasi bahwasanya pembimbing kita insya Allah Bapak Haji Jainuddin Ghazali LC, alumni Al-Azhar Kairu. Tapi mungkin karena barangkali kalau beliau nanti sore pulang, beliau juga akan lanjut membimbing kita. Tapi kalau enggak, ini akan dipimpin oleh ulama besar Sumatera Utara, Kiai Haji Julfikar Hajar LC. Ini Pak Musam, ini ulama besar Sumatera Utara. Inilah salah satu pembina dari Agadika Travel. Kalau boleh abah jujur, di jemaah hijrah yang akan berangkat jadi di Rahman tadi juga sepertinya nyambung kolbi kami dengan Pak Musam. Tadi kepada beliau ditekankan kepada Bapak Wakiman Ayahanda dari Pagel, sudah dibaca-baca itu doa di Raudah. Ternyata ada yang sudah abah sampaikan dulu doa di Raudah. Ada beberapa orang jemaah yang terlintas di sana, insya Allah tahun depan insya Allah akan dipanggil Allah. Insya Allah akan dipanggil Allah. Karena di jemaah hijrah ini Pak Moksam Power dan kita semua sebagai informasi, yang sudah berangkat yang pertama 1 orang, itu terlalu lama sudah kita menyusul 3, dalam hal ini Bapak Matondang dan keluarga, berarti sudah 4, yang tahun kemarin 11, sudah 15, dan tahun ini 8. Jadi alhamdulillah terus beranjak. Nah, ini ada doanya udah bisa sampai nampak terlintas seperti seolah nanti rahasianya seolah akan Allah berikan di tahun depan. Selanjutnya yang perlu kami sampaikan, di sana itu nanti serba buru-buru.